tentang materi tentang filsafat ketuhanan, ya, tentu ini akan berkaitan dengan dalam Islam. Kalau udah cerita filsafat ketuhanan itu tidak terlepas dengan tauhid. Jadi kita membicarakan tentang tauhid dan filsafat ketuhanan. Nah, kita tahu bersama bahwa filsafat itu adalah proses berpikir filosofis yang dilakukan dengan cara radikal, komprehensif, sistematik, koheren, kritis, dan spekulatif. Nah, artinya di sana ya, ada radikal di situ. Tadi sudah dijelaskan apa itu radikal. Itu radikal ya berasal dari akar kata radik, artinya akar. Artinya kita gunakan pemikiran kita itu sampai ke akar-akarnya atau membicarakan sampai ke intinya tentang apa yang kita pikirkan. Kemudian setelah kita berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya tadi, kita harus berpikir secara komprehensif. Artinya dia menyeluruh secara umum. Nah, ini artinya dia tidak boleh pakai satu patokan aja. Dia harus komprehensif. Pandangan A, pandangan B, pandangan C, itu harus sampai semua. Kemudian dia itu harus sistematis, beraturan, nggak boleh lompat-lompat. Nah itu dia. Itu cara menyampaikan dalam filsafat ketuhanan. Kemudian dia harus koheren, runtut sesuai dengan kaidah berpikir. Kemudian ini dalam filsafat ketuhanan itu harus ada pemikiran yang kritis. Artinya di situ ya nggak boleh pakai satu pendapat. Itulah bedanya ya, filsafat ketuhanan, kita membicarakan filsafat ini ya, karena ada pemikiran yang kritis, kita akan tentu selalu bertanya sampai ke intinya tadi. Ini agak sama juga nanti kalau kita bicarakan di dalam Islam ada namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu ya perdebatan di sana ya, karena ada kritis tadi. Menurut pendapat si A tidak begitu, pendapat si B tidak begitu, itu dia. Nah, jadi pendapat-pendapat tetapi sekali lagi di dalam filsafat itu sekali lagi semuanya ada spekulatif. Spekulatif itu artinya apa? Kebenarannya itu belum tentu. Kalau ada spekulatif itu belum tentu. Pendapat si A itu belum tentu benar. Pendapat si B itu belum tentu benar. Nah, makanya di dalam Islam, nah nanti kalau kita memakai tauhid ya, itu yang dipakai bukan pemikiran duluan. Yang dipakai duluan adalah sumber utama. Sumber utamanya itu apa? Wahyu, Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi. Nah, itu jadi jelas deh. Nah jadi kita lanjutkan lagi. Ya. Tentu di sini ada persamaan tauhid dan filsafat ketuhanan. Tauhid dan filsafat ketuhanan itu kemiripannya ya sama-sama membicarakan tentang ketuhanan ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Yang berkaitan dengan Tuhan seperti alam, manusia ya. Tetapi argumentasi tauhid dan filsafat ketuhanan itu ya dibangun sama-sama atas dasar logika. Perbedaan utamanya apa? Perbedaan utamanya adalah untuk mencari kebenaran. Kalau filsafat ketuhanan tadi dengan memakai pemikiran, tapi kalau tauhid sudah jelas ya, sumbernya itu bukan pemikiran, sumbernya itu adalah Tuhan. Jadi kalau ditanya lah misalnya kepada kita, siapa yang paling tahu tentang misalnya sepeda motor merek Honda? Siapa yang paling tahu tentang sepeda motor merek Honda? Tentu kita jawab, yang paling tahu sepeda motor merek Honda itu dia yang membuat sepeda motor itu. Makanya kalau kita mau tahu tentang sepeda motor merek Honda, ya kita tahu, kita carilah rujukannya. Sepeda motor merek Honda tadi pasti akan mengeluarkan
buku petunjuk pemakaian. Nah, itu betul. Jadi kalau ditanya siapa yang paling tahu tentang manusia, yang paling tahu tentang manusia pasti pencipta manusia. Nah, jadi yang paling tahu tentang manusia itu adalah pencipta manusia. Maka kalau kita mau tahu, ya mau tidak mau kita cari kedudukannya. Nah, jadi mencari kebenaran tadi, kalau pakai filsafat ketuhanan hanya mengandalkan pemikirannya saja, tapi kalau tauhid tidak gitu. Ya, rujukannya yang paling tahu itu ya Allah beserta Nabi-Nya. Jadi jelas di situ ya persamaan dan perbedaannya. Ya. Persamaannya tadi sudah kita jelaskan, sekali lagi untuk mengingatkan, sama-sama membicarakan tentang Tuhan. Ya. Nah, pendekatannya beda. Jadi di dalam Islam ada penjelasan sedikit itu kadang-kadang dipakai istilah ilah. Itu yang paling banyak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi orang bertanya-tanya juga itu. Jadi Tuhan itu apa? Makanya banyak ini orang membuat definisi-definisi. Salah satu yang saya anggap definisinya akhirnya logis, masuk akal, itu ya dia dibilangnya begini, Tuhan adalah segala sesuatu yang kita pentingkan atau kita anggap penting, yang mendominasi atau menguasai kehidupan kita, itulah Tuhan. Nah, kalau kita baca definisi tadi, maka kita akan tahu bahwa semua manusia pasti memerlukan sesuatu. Jadi kalau kita tanya, apakah orang komunis bertuhan? Dia bertuhan. Nah, kalau jawabannya begitu, apakah orang komunis bertuhan? Tidak. Kenapa? Karena ada yang dia pikirkan, ada yang dia pentingkan. Nah, makanya kalau dalam Islam jelas dia itu enak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita pentingkan, tidak ada yang kita nomor satukan kecuali Allah. Yang lain itu bukan nggak penting, tapi tidak boleh sangat penting, nggak boleh sangat dominan. Nah, kalau kita dalam kajian tasawuf, apalagi di dalam tasawuf amali, dalam tarekah, itu jelas sekali. La ilaha illallah, kita tiadakan, kita nafikan dia. Ada muncullah nafi isbat. Apa yang kita nafikan? Jadi yang kita nafikan itu, ya, yang kita tiadakan itu ada 3K. Baik, gampang ini. Apa 3K itu? Triple K. K pertama, harta. Harta itu nggak boleh levelnya sampai menjadi Tuhan. K yang kedua, tahta, kekuasaan, jabatan, pangkat, itu K yang kedua. Yang ketiga, nah ini bagi pria, wanita. Bagi wanita, ya pria, ya lawan jenisnya. Kan itu orang banyak mempertuhankan ketiga hal itu yang paling banyak menghancurkan. Kalau kita di dalam tasawuf amali, dalam tarekah, jelas sekali lah, jangan sempat jadi Tuhan. Jadi kita apakan? Tahan nafas di bawah, bisa ada apa di situ? Nah itu tahan, paling gawat tuh itu. Nah itu jangan sempat jadi nomor satu dia, jangan sempat mendominasi, jangan menguasai, maka kita tiadakan itu. Nah itu nggak bisa. Jadi orang kadang-kadang nggak mau paham. Nah, padahal jadi di sini kita jadi akan paham. Ini rupanya maksud la ilaha illallah. Yang kedua, tertarik kemana? Ubun-ubun. Nah itu harta tadi, pikiran tadi. Harta itu numpuk sini. Kebun sekian ribu hektar bisa masuk. Mobil sekian banyak bisa masuk. Nah, ya itu nggak boleh. Jangan jadi Tuhan. Masuk sini. Tarik lagi.